Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Ibu Meni pada materi pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 10 program peminatan ilmu bahasa. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Mudah-mudahan dimanapun kalian berada selalu dalam keadaan sehat. Alhamdulillah, ibu dan keluarga juga dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Anak-anak sekalian, materi kita kali ini adalah membuat pantun, yang mana merupakan kegiatan mengapresiasi karya sastra lama yang berbentuk puisi. Adapun tujuan dan maksud pembelajaran ini adalah diharapkan kalian nanti bisa membuat sebuah pantun karya sendiri, baik lisan maupun tertulis, dengan tema tertentu. Tema sebuah pantun misalnya tema budaya ataupun tema nasihat. Tujuan dari pembelajaran kali ini yaitu membuat pantun. Diharapkan kalian nanti bisa membuat sebuah pantun kuat yang nantinya bisa kalian bacakan, bisa juga kalian buat menjadi sebuah video membaca pantun. Apa itu pantun? Tentunya kalian semuanya pasti sudah pernah mendengar, membaca, bahkan kalian sudah pernah membuat pantun. Di awal video ini juga ada tayangan tulisan pantun dari ibu, dan biasanya juga ibu menyampaikan sebuah pantun sebelum belajar. Baiklah ya anak-anak, mudah-mudahan kalian nanti bisa membuat pantun. Apa itu pantun? Pantun itu salah satu jenis karya sastra lama yang berbentuk puisi, yang terdiri atas 4 baris setiap bait, mempunyai sajak atau rima awal dan akhir itu ABAB. Tadi ibu singgung tentang pantun kuat. Betul, ada istilah kuat dalam hal ini adalah pantun yang sesuai dengan aturan atau kaidah penulisan pantun. Apa selama ini pantun yang kita baca atau kita dengar tidak benar? Sudah benar, tetapi masih ada kekeliruan atau kekurangan sedikit, terutama pada rima atau sajak. Biasanya kita mengenal sebuah pantun, sajaknya adalah ABAB. Apa itu sebenarnya sajak? Sajak itu persamaan bunyi. Ada istilah bunyi, tentunya bunyi itu berbeda dengan huruf. Kalau bunyi bisa ai, au, eng, ha. Tetapi kalau huruf A, B ya sampai Z. Satu bunyi bisa terdiri atas 2 huruf. Misalnya tadi bunyi au, bunyi ai, misalnya ada kata pulau, itu ada au, itu 2 huruf tetapi 1 bunyi. Itu yang biasanya ada kekeliruan sedikit dalam pembuatan pantun. Tapi yang ibu harap untuk awal mula yang penting kalian bisa membuat pantun
dalam satu bait itu ada 4 baris, 2 baris di awal itu sampiran dan 2 baris di akhir itu isi. Biarpun sampiran diusahakan juga mempunyai hubungan sebab akibat dan bermakna. Tidak hanya asal membuat kata yang bunyinya indah tetapi kurang bermakna. Pantun itu juga memiliki tujuan, bisa untuk menghibur, bisa untuk menasihati. Pantun juga bisa digunakan untuk selingan dalam pembaca atau pembawa acara, untuk pembuka maupun penutup. Pantun itu juga bisa untuk menyampaikan orasi, menyampaikan pendapat, tapi dengan cara halus atau bahasa yang indah. Jadi banyak sekali manfaat dari pantun. Dan pantun saat ini juga sudah menjadi salah satu kebudayaan nasional, tidak hanya di Indonesia, ASEAN, dan dalam rangka saat ini diusulkan sebagai warisan budaya pada lembaga UNESCO. Baiklah anak-anak, untuk lebih jelasnya kalian bisa menyimak penjelasan tentang pantun berikut ini. Silahkan anak-anak kalian menyimak penjelasan atau materi penulisan pantun. Anak-anak sekalian, pada pertemuan kali ini kita belajar membuat pantun. Tentunya sudah tahu semuanya yang dimaksud dengan pantun. Ya, pasti sudah mengetahui apa itu pantun. Biasanya juga ibu membacakan pantun sebelum belajar. Dan pada tayangan video ini juga diawali dengan pantun. Belajar membuat pantun. Termasuk kegiatan mengapresiasi pantun. Mengapresiasi pantun itu bisa dengan membaca, menulis atau membuat pantun, mendengarkan orang yang membaca pantun atau menyimak pembacaan pantun, bisa juga dengan menganalisis pantun yang dibaca ataupun yang didengar. Apa itu pantun? Pantun itu salah satu bentuk puisi lama. Pantun bisa berupa sastra lisan maupun tulis. Pantun terikat oleh aturan penulisan. Pantun bersajak AB-AB. Pantun itu indah. Isinya bisa berupa hiburan maupun nasihat. Materi pantun yang harus kalian ketahui agar kalian bisa menulis pantun adalah: satu, itu kunci rahasia menulis pantun kuat. Apa itu pantun kuat? Dalam hal ini pantun kuat itu pantun yang sesuai aturan penulisan, pantun yang benar. Pada saat ini sering terdengar pembacaan pantun atau kita baca sebuah pantun, tapi ada kalanya pantun itu hanya enak kita dengar,
karena sajaknya sama, AB-AB, atau bahkan AAAA, kembar. Tapi itu belum termasuk pantun kuat, karena jika pantun kuat itu memiliki aturan yang harus ditaati seperti berikut ini. 1. Memiliki sampiran dan isi. 2. Sampiran 2 baris dan isi 2 baris. 3. Bersajak AB-AB. 4. Sebaiknya setiap baris memiliki 4 kata. Dari nomor 1 sampai 4 berarti pantun itu terdiri atas 4 baris atau 4 larik setiap bait. Penulisan pantun jika beracuan pada suku kata, maka suku kata yang harus diperhatikan ada 8 suku kata sampai dengan 12 suku kata. Misal baris ke-1 ada 8 suku kata, maka baris kedua juga 8 suku kata hingga 1 bait. Jadi dalam membuat pantun, setiap baris itu ada 8 suku kata atau 12 suku kata. Maksudnya 8 sampai dengan 12 suku kata dan konsisten. Baris pertama sampai baris keempat dalam 1 bait. Perhatikan penggunaan jumlah kata atau suku katanya. Tadi yang keempat ya, sekarang kelima. Sampiran adalah bayangan dari isi atau sampiran tidak boleh bertentangan dengan isi. Keenam, memiliki rima awal dan rima akhir. 7. Huruf akhir pada rima awal dan rima akhir memiliki paling sedikit 2 huruf. 1 huruf vokal dan 1 huruf konsonan yang sama antara sampiran dan isi. Jika lebih dari 2 huruf, rimanya lebih baik lagi. Paham ya anak-anak? Jadi dalam 1 bait itu ada 4 baris atau 4 larik. 2 baris di atas itu merupakan sampiran dan 2 baris di bawah itu merupakan isi. Kedelapan, sampiran pantun merupakan perumpamaan dari isi pantun. Kesembilan, isi pantun merupakan misi atau tujuan pantun. 10. Sampiran pantun harus ada hubungan sebab akibat yang logis. Sampiran 1 adalah sebab, sampiran 2 adalah akibat. 11. Isi pantun juga harus ada hubungan sebab akibat yang logis. Isi 1 adalah sebab isi, 2 adalah akibat 2. Usahakan menggunakan kata dasar. Perkecil porsi menggunakan kata sambung atau kata penghubung. Bisa juga disebut dengan konjungsi. Misalnya di, ke, dari, dan yang, dan sebagainya. Itu diusahakan dihindari kata penghubung maupun kata depan. Di, ke, dari itu merupakan kata depan dan merupakan kata penghubung.
Rima atau sajak ditandai oleh huruf vokal A, I, U, E, dan O. Contoh pantun kuat bersajak AB-AB. Perhatikan anak-anak. Berlayar ke Pantai Senggigi. Pantai Senggigi sungguh indah. Belajar kompak dan berbagi, sampai tua selalu berkah. Di sini ada sajak atau rima AB-AB, baik rima depan maupun rima belakang atau rima akhir. Kalian perhatikan ada rima ar, ai, itu rima depan. Sajak di akhir kata pada awal baris. Demikian juga dengan rima akhir. Gi, ah. Baris pertama I, baris kedua A. Baris ketiga I, baris keempat A. Silang-seling ya. Contoh pantun kuat yang kurang kuat. Kalau yang tadi itu sudah kuat, maksudnya sudah sesuai dengan aturan. Perhatikan pantun di bawah ini. Merdu suara burung disangkar. Jalak putih hinggap bergaya. Rindu ilmu duhai pelajar, kelak dewasa menjadi jaya. Pembahasan. Untuk rima awal sudah berima AB-AB, yaitu du, ak, du, ak. Huruf vokalnya U, A, U, A. Jadi berima AB-AB. Tetapi rima akhir masih berima A. Kalian perhatikan. Ni, ar, ya. Arya. Jika dilihat sekilas itu huruf akhir RA. Tapi yang dimaksud rima bukan seperti itu. Rima itu sama dengan persamaan bunyi. Bunyi itu berbeda dengan huruf. Betul huruf RA di akhir pantun tersebut, tetapi bunyinya masih sama, yaitu A. Jelas ya anak-anak? Rima itu persamaan bunyi atau sajak. Bunyi itu berbeda dengan huruf. Jika selama ini pantun terpaku karena AB-AB, tetapi kadang masih disamakan antara bunyi dengan huruf. Demikian anak-anak pembahasan mengenai pantun. Mudah-mudahan bisa kalian pahami yang dimaksud dengan pantun dan kalian bisa lebih mengerti sehingga nanti kalian bisa membuat pantun kuat. Apabila masih belum bisa membuat pantun kuat, minimal kalian bisa merangkai kata menjadi sebuah pantun. Yang intinya pantun itu terdiri 4 baris dalam 1 bait. Sajaknya AB. Untuk mengakhiri pertemuan ini, Ibu sampaikan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dan terima kasih.